Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pasti kenal kan sama buah yang satu ini? Bentuknya kayak bintang, rasanya seger, dan sering banget deh kita lihat jadi hiasan di minuman. Tapi, pernah kebayang nggak kalau di balik penampilan yang cantik itu ada potensi luar biasa yang lagi diteliti sama ilmuwan di seluruh dunia? Nah, ini dia kisahnya belimbing. Dari yang tadinya cuma hiasan, sekarang masuk laboratorium. Nah, kayak gini kan yang sering kita lihat, nangkring cantik di pinggir gelas minuman. Tapi coba deh bayangin, buah yang persis sama ini sekarang jadi bintang juga di laboratorium. Lagi diuji habis-habisan buat dicari potensi pengobatannya. Yuk kita kupas tuntas. Oke, sebelum kita jauh ke lab, kita mulai dari yang paling kita kenal dulu ya, yaitu peran belimbing sebagai bahan makanan. Sesuatu yang serbaguna dan seger banget. Coba lihat deh daftarnya. Dari yang cuma jadi hiasan minuman, ternyata bisa jadi campuran salad buah, dibuat selai, bahkan dimasak bareng lauk kayak ikan. Rasanya itu loh unik. Ada manisnya, ada asemnya, pantes aja serbaguna banget di dapur manapun. Dan ternyata cantiknya itu nggak cuma di buahnya loh. Pohonnya sendiri, nama latinnya Everhoa carambola, punya bunga-bunga pink kecil yang cantik banget. Saking cantiknya, di beberapa kota di Tiongkok sana, pohon ini sengaja ditanam buat jadi tanaman hias di pinggir jalan. Keren ya? Oke, sekarang kita tinggalin dulu dapur dan jalanan. Kita mundur jauh ke belakang, ke sejarahnya yang, jujur, jauh lebih dalam dan menarik, yaitu peran belimbing sebagai obat tradisional di seluruh dunia. Jauh sebelum ada yang namanya koktail, belimbing ini udah kayak apotek hidup buat banyak peradaban. Bukan cuma setahun 2 tahun, tapi ribuan tahun loh. Dan penggunaannya itu menyebar kemana-mana. Setiap daerah punya cara unik sendiri buat memanfaatin belimbing sebagai obat. Kita lihat beberapa contoh ya, biar kebayang. Mulai dari Malaysia. Di sana, daunnya yang ditumbuk itu dipakai secara tradisional buat ngobatin sakit kepala atau masalah kulit kayak kurap. Loncat ke Brazil. Di sana, buahnya dikenal buat melancarkan buang air kecil, istilahnya diuretik, dan juga dipercaya bisa bikin nafsu makan nambah. Geser lagi ke India. Dalam tradisi Ayurveda, belimbing yang mateng tuh jadi andalan buat ngatasin demam, diare, sampai eksim. Terakhir, di Tiongkok, dalam pengobatan tradisionalnya, belimbing dipercaya bagus untuk kesehatan ginjal. Luar biasa kan? Dari Asia Tenggara ke Amerika Selatan sampai Asia Timur, semuanya punya catatan soal belimbing. Dan yang bikin lebih keren lagi, yang dipakai itu bukan cuma buahnya. Praktis, seluruh bagian tanamannya dimanfaatin. Dari akar, daun, bunga, sampai buahnya. Masing-masing punya tugas sendiri buat ngobatin penyakit yang beda-beda. Nah, semua catatan tradisional dari berbagai negara ini kan kayak peta harta karun buat para ilmuwan modern. Mereka jadi penasaran, sebenarnya ada apa sih di dalam tanaman ini? Kok bisa dipakai buat macam-macam? Yuk, kita intip isi dari si belimbing ini. Dan inilah jawabannya. Coba lihat angka ini, 132. Ini bukan nomor antrian. Ini adalah jumlah senyawa kimia unik yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi dari belimbing. 132, itu banyak banget loh untuk satu tanaman aja.
Senyawa-senyawa ini namanya fitokimia. Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh semacam toolkit atau peralatan kimianya si tanaman. Awalnya sih buat ngelindungi diri sendiri, tapi ternyata banyak dari alat ini yang juga bereaksi dan punya efek di tubuh kita. Dari 132 senyawa tadi, bisa kita kelompokin jadi beberapa tim utama. Ada flavonoid, terpen, fenolik, macam-macam lah. Nggak perlu dihafal namanya, santai aja. Anggap aja setiap tim ini punya spesialisasi. Ada tim yang jago lawan peradangan, tim lain jago jadi antioksidan, dan seterusnya. Oke, selain toolkit kimia yang rumit tadi, nutrisi dasarnya aja udah oke banget. Blimbing ini kaya vitamin C, kalium, sama serat. Tapi kalorinya rendah. Wah, paket lengkap yang sehat kan? Nah, sekarang kita masuk ke babak paling seru dari cerita ini. Gimana caranya sains modern ngetes semua klaim dari zaman dulu itu? Jadi pertanyaannya sekarang, setelah ribuan tahun orang percaya dan pakai belimbing berdasarkan pengalaman turun-temurun, apa kata sains? Apa yang ditemukan di lab? Apakah ilmu pengetahuan modern setuju dengan kearifan nenek moyang kita? Tapi sebelum kita lihat hasilnya, ada dua istilah penting yang perlu kita tahu. In vitro, itu artinya pengujian di luar tubuh makhluk hidup. Bayangin aja di cawan Petri atau tabung reaksi. Kalau in vivo, itu pengujian di dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya pada tikus percobaan. Nah, penting untuk diingat, kebanyakan riset soal blimbing sejauh ini masih di level ini. Dan ini dia salah satu hasil yang paling bikin para peneliti optimis. Jadi ceritanya gini, mereka ambil tikus yang diabetes. Terus, tikus-tikus itu dikasih ekstrak akar belimbing. Dan hasilnya, wow, kadar gula darah mereka turun drastis secara signifikan. Ini bukti awal yang kuat banget, yang mendukung kenapa dari dulu belimbing dipakai buat ngatasin diabetes. Dan ternyata nggak berhenti di diabetes aja loh. Penelitian-penelitian lain di lab menunjukkan banyak banget potensi lainnya. Mulai dari antioksidan, anti peradangan, sampai ada potensi sebagai anti tumor, bahkan bisa melindungi organ-organ penting kayak saraf, hati, dan jantung kita. Daftarnya panjang banget. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan dari bar, ke buku-buku sejarah, sampai ke laboratorium, apa nih kesimpulannya? Gimana status belimbing sekarang? Nah, kutipan ini kayaknya pas banget buat ngejawab itu. Intinya gini, meskipun semua hasil di lab tadi kedengerannya keren dan menjanjikan banget, para ilmuwan bilang, tunggu dulu, masih ada lubang besar dalam penelitiannya. Kita itu belum punya data uji coba langsung ke manusia yang cukup kuat. Jadi, efektivitas dan keamanannya buat kita manusia belum bisa dipastikan 100%. Jadi, kita ditinggalin dengan pertanyaan yang seru banget nih. Kira-kira nasib belimbing ke depannya gimana ya? Apakah dia bakal naik kelas jadi superfood atau bahkan jadi bahan obat penting di masa depan? Perpaduan sempurna antara kearifan kuno dan sains modern. Atau dia bakal tetap jadi hiasan cantik di pinggir gelas kita aja? Cuma waktu dan penelitian lebih lanjut yang bisa jawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.